Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Siti Elisna Medwi Ananti, Adifa Pramesi Aulia, Karina Dwi Saputri. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi penilaian persediaan pendekatan basis biaya. Persediaan. Isu-isu persediaan. Persediaan atau inventoris merupakan item aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual. Arus biaya persediaan. Perusahaan menjual atau memproduksi barang, melaporkan persediaan dan beban pokok pembelian setiap akhir periode akuntansi. Untuk menentukan jumlah tersebut, perusahaan menambahkan persediaan awal pada pembelian dalam suatu periode untuk sampai pada beban pokok yang tersedia untuk dijual. Terdapat dua sistem, yaitu sistem perpetual atau melacak perubahan dalam akun persediaan dan sistem periodik atau menentukan jumlah persediaan secara berkala. Pengendalian persediaan. Semua perusahaan membutuhkan verifikasi periodik atas jumlah, berat, ataupun pengukuran persediaan yang ada dibandingkan catatan pembukuan persediaan. Perusahaan harus melakukan perhitungan fisik persediaan pada saat mendekati akhir tahun fiskal untuk melaporkan jumlah persediaan yang sesuai di laporan keuangan tahunan. Isu-isu dasar dalam penilaian persediaan. Perusahaan harus mengalokasikan semua HP, barang tersedia dijual atau digunakan di antara barang yang telah terjual dan barang yang masih ada di tangan. Berikut merupakan ilustrasinya. Penilaian menentukan penentuan atas 1. Barang fisik atau barang di tangan, barang dalam perjalanan, barang konsiasi, perjanjian penjualan khusus. 2. Biaya yang harus dimasukkan dalam persediaan atau biaya produk versus biaya periodik. 3. Asumsi arus kas atau identifikasi spesifik, biaya rata-rata, FIFO, dan retail. Pengaruh kesalahan pencatatan persediaan. Secara tidak benar, memasukkan atau mengecualikan suatu item dalam menentukan beban pokok penjualan melalui kesalahan penyajian persediaan akan mengakibatkan kesalahan dalam laporan keuangan. Biaya dimasukkan dalam persediaan. 1. Biaya produk. Biaya tersebut langsung berhubungan dengan membawa barang ke tempat bisnis pembeli dan mengkonversi barang tersebut menjadi kondisi yang dapat dijual. Biaya tersebut meliputi biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain-lain. Yang kedua, biaya periode. Biaya-biaya yang tidak langsung berhubungan dengan perolehan atau produksi barang, seperti beban penjualan, beban umum, dan administrasi. Dalam kondisi normal, tidak dimasukkan sebagai bagian dari biaya persediaan. Yang ketiga, perlakuan diskon pembelian. Sehubungan dengan pembukuan untuk diskon pembelian, penggunaan akun diskon pembelian pada sistem persediaan periodik menunjukkan bahwa perusahaan melaporkan pembelian dan utang pada jumlah bruto. Jika perusahaan menggunakan metode bruto, maka perusahaan melaporkan diskon pembelian sebagai pengurang pembelian pada laporan laba rugi. Yang keempat, biaya rata-rata atau average cost method. Metode biaya rata-rata memberikan harga persediaan berdasarkan biaya rata-rata semua barang serupa yang tersedia selama periode tersebut. Berikut merupakan ilustrasi menghitung persediaan akhir dan beban pokok penjualan menggunakan metode rata-rata tertimbang dan menggunakan metode rata-rata bergerak. 5. First in, first out atau FIFO. Metode FIFO mengasumsikan bahwa barang pertama yang dibeli adalah yang pertama digunakan pada perusahaan manufaktur atau yang pertama dijual pada perusahaan dagang. Oleh karena itu, persediaan yang tersisa harus mencerminkan pembelian terbaru. Tujuan dari FIFO adalah untuk mendekati arus fisik barang.
Metode FIFO mencegah manipulasi laba. Dengan FIFO, perusahaan tidak dapat memilih item biaya tertentu untuk mengenakan beban. Keuntungan metode FIFO adalah bahwa persediaan akhir mendekati biaya terkini. Karena barang pertama masuk adalah barang pertama yang keluar, jumlah persediaan akhir terdiri dari pembelian terbaru. Contoh menentukan persediaan akhir dan beban pokok penjualan. Berikut contoh persediaan pada sistem perpetual berdasarkan metode FIFO. Metode penilaian persediaan analisis ringkasan. Biaya rata-rata menghasilkan kas yang lebih tinggi pada akhir tahun karena pajak yang lebih rendah. Contoh ini mengasumsikan bahwa harga meningkat. Yang keenam, last in, first out atau LIFO. Metode LIFO mengasumsikan bahwa barang yang terakhir dibeli adalah barang yang pertama dijual. Biaya persediaan yang paling baru dibeli dengan pendapatan pada periode bersangkutan. Pada saat kenaikan harga, penggunaan metode LIFO menghasilkan laba neto yang lebih rendah serta pajak penghasilan dan arus kas yang lebih tinggi. Berikut contoh transaksi menggunakan metode LIFO. Metode penilaian persediaan, analisis ringkasan. Contoh mengasumsikan prosedur persediaan periodik. Seperti yang ditunjukkan, LIFO menghasilkan saldo kas tertinggi pada akhir tahun karena pajak yang lebih rendah. Contoh ini mengasumsikan bahwa harga meningkat. Hasil sebaliknya terjadi jika harga menurun. Likuidasi LIFO. Sampai saat ini, kita telah menekankan pendekatan barang spesifik untuk menentukan biaya persediaan LIFO, atau disebut juga LIFO tradisional atau unit LIFO. Pendekatan ini sering tidak realistis karena dua alasan, yaitu, satu, ketika perusahaan memiliki banyak persediaan yang berbeda, biaya akuntansi melacak setiap item persediaan mahal. Yang kedua, erosi persediaan LIFO dapat dengan mudah terjadi. Hal ini dimaksud dengan likuidasi LIFO atau LIFO liquidation, yang sering mendistorsi laba neto dan menyebabkan pembayaran pajak yang cukup besar. Untuk meringankan permasalahan likuidasi LIFO dan akuntansi, perusahaan dapat menggabungkan barang-barang ke dalam kumpulan atau pool. Pool mengelompokkan item-item yang sifatnya serupa. Tetapi perusahaan bukan hanya mengelompokkan unit-unit yang identik, tetapi juga menggabungkan dan menghitung sebagai kelompok sejumlah unit atau produk serupa. Pendekatan LIFO barang spesifik terkumpul atau specific goods pooled LIFO approach biasanya akan menghasilkan likuidasi LIFO yang lebih sedikit. Karena pengurangan satu unit barang pada pool dapat diimbangi dengan peningkatan unit barang lainnya. Pendekatan ini mengatasi beberapa kelemahan dari pendekatan persediaan LIFO barang spesifik atau tradisional. Namun, pendekatan pengelompokan yang menggunakan jumlah sebagai dasar pengukuran akan menciptakan masalah-masalah lain, yaitu, satu, sebagian besar perusahaan terus merubah bauran produk bahan dan metode produksi yang mengakibatkan perusahaan harus mendefinisikan kembali kumpulannya. Yang kedua, sering mengalami erosi atau likuidasi LIFO, walaupun pendekatan ini praktis diterapkan. LIFO nilai dolar. Metode LIFO nilai dolar dapat mengatasi masalah redefinisi pool dan lapisan yang terkikis. Metode LIFO nilai dolar atau dollar value LIFO menentukan dan mengukur setiap peningkatan dan penurunan pada pool dalam hal total nilai dolar, bukan jumlah fisik barang pada pool persediaan. Dua keunggulan penting dibandingkan pendekatan pengelompokan barang spesifik. Perusahaan dapat memasukkan lebih banyak barang pada pool LIFO nilai dolar. Pool LIFO nilai dolar memungkinkan pergantian barang yang serupa, memiliki kegunaan yang hampir sama atau
dapat saling menggantikan. Atau sebaliknya, pool LIFO barang spesifik hanya memungkinkan pergantian barang yang secara substansial identik. Dengan demikian, teknik LIFO nilai dolar membantu melindungi lapisan LIFO dari erosi. Karena keunggulan ini, pada praktiknya perusahaan sering menggunakan metode LIFO nilai dolar. Perusahaan akan menggunakan pendekatan LIFO yang lebih tradisional hanya ketika berhadapan dengan beberapa barang dan mengharapkan sedikit perubahan bauran produk. Memilih indeks harga. Perubahan harga sangat penting dalam LIFO nilai dolar. Bagaimana perusahaan menentukan indeks harga? Banyak perusahaan menggunakan indeks harga umum yang disusun dan dipublikasikan oleh instansi pemerintah pada setiap bulannya. Perusahaan juga menggunakan indeks harga eksternal yang lebih spesifik. Misalnya, berbagai organisasi menghitung dan mempublikasikan indeks harian untuk sebagian besar komoditasnya. Banyak asosiasi perdagangan menyiapkan indeks untuk lini produk atau industri tertentu. Setiap indeks ini dapat digunakan dalam LIFO nilai dolar. Jika indeks harga eksternal spesifik yang relevan tidak tersedia, maka perusahaan dapat menghitung indeks harga spesifik internalnya sendiri. Kelebihan utama LIFO. Yang pertama yaitu pengaitan LIFO. Lebih mengaitkan antara biaya yang lebih baru dengan pendapatan kini untuk memberikan ukuran yang lebih baik atas laba kini. Yang kedua yaitu manfaat pajak atau peningkatan arus kas. Popularitas LIFO terutama berasal dari manfaat pajak. Selama tingkat harga meningkat dan jumlah persediaan tidak berkurang, maka penangguhan pajak penghasilan dapat terjadi. Yang ketiga yaitu lindung nilai laba masa depan. Penurunan harga di masa depan tidak akan mempengaruhi secara substansional laba yang dilaporkan di masa depan. Kekurangan LIFO. Yang pertama yaitu laba berkurang. Banyak manajer perusahaan melihat keuntungan yang lebih rendah yang dilaporkan dengan metode LIFO pada periode inflasi sebagai kelemahan utama. Yang kedua yaitu persediaan terlalu rendah. Penilaian persediaan biasanya sudah usang karena biaya yang lama akan tetap berada di dalam persediaan. Nilai yang terlalu kecil ini yang membuat nilai modal perusahaan terlalu buruk daripada sebenarnya. Yang ketiga yaitu arus kas. Yang keempat yaitu likuiditas involuntari atau kebiasaan membeli yang buruk. Jika perusahaan menghilangkan dasar atau lapisan biaya lama, perusahaan mungkin akan mengaitkan biaya lama dan tidak relevan dengan pendapatan kini. Berikut merupakan contoh-contohnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.